Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro tak menduga Bladra Wikuyana alias angin topan dari barat bisa menangkis dengan mudah salah satu jurus andalannya. Jurus apakah yang dimaksud? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dia menjerit setinggi langit dan berkelebat lagi. Kini, Pendekar 212 keluarkan jurus orang gila mengebut lalat. Kedua tangan kiri kanannya memukul kian kemari dan mengeluarkan angin keras laksana badai. Untuk dua jurus yang telah dilakukan Wiro, Bladra Wikuyana terdesak hebat bahkan kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng yang ada di jurusan ini terpaksa menyingkir kecuali kalau mau mati terkena sambaran-sambaran angin dahsyat kedua manusia sakti yang bertempur itu. Angin topan dari barat mengeluh dalam hati. Puluhan tahun hidup di dunia persilatan, baru hari ini menghadapi lawan yang tangguhnya bukan olah-olah. Dan gilanya, lawan itu adalah anak muda hijau yang baru berumur 17 tahun. Orang tua ini kertakan gerahamnya. Dari tenggorokannya keluar suitan kencang. Dengan serta-merta, permainan tongkat dan jurus-jurus silatnya berubah. Tongkat biru di tangan kirinya menderu dan mencurah laksana hujan badai. Menjadi ratusan banyaknya. Wiro Sableng terkejut sekali melihat keganasan serangan lawan ini. Cepat dia lompat 3 tombak ke udara. Oh, mau kabur ya? Bentak Bladra Wikuyana, dan segera manusia ini susul melompat. Angin topan dari barat, seru Pendekar 212. Antara kita sebenarnya tak ada permusuhan yang berarti. Bladra Wikuyana tertawa buruk. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, kau baru ribut-ribut segala permusuhan yang tak berarti. Sudah kepepet, mulai bicara rendah diri. Sebaiknya sebut nama Tuhanmu. Sebentar lagi roh busuk manusia yang mengaku bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akan minggat ke neraka. Bladra Wikuyana menyerang lagi dengan ganas, membuat Wiro kembali terpaksa lompatkan diri 3 tombak ke belakang. Kalau kau yang tua tetap berkeras kepala, maka sambutlah pukulanku ini. Bladra Wikuyana terbiliak kaget ketika melihat tangan kanan Wiro berwarna sangat putih, sedang kuku-kuku jarinya memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari! Teriaknya dengan keras. Sekaligus dia menyerukan pada murid-muridnya untuk mencari perlindungan, sedang seluruh tenaga dalamnya dialirkannya ke tongkat biru. Selarik sinar putih yang menyilaukan mata melesat ke depan. Bladra Wikuyana lompat ke udara sampai 7 tombak dan sapukan tongkatnya ke bawah. Dua angin keras beradu hebat. Bladra Wikuyana berseru keras. Tongkatnya hampir terlepas mental, sedang tangan kirinya tergetar hebat. Tiada nyana tenaga dalam lawan yang muda belia itu lebih tinggi beberapa tingkat daripadanya. Dengan jungkir balik di udara, jago tua ini jauhkan diri untuk atur jalan napas serta darahnya dengan cepat. Ketika bola matanya berputar memandang berkeliling, terkejutlah ia. Seluruh sisa anak muridnya yang tadi masih hidup menggeletak bergelimpangan di pelataran batu karang itu. Tubuh mereka semuanya, termasuk yang sudah menemui ajal lebih dahulu di tangan Wiro, mengepulkan asap dan udara.
Dalam jurang itu kini pengap bau daging manusia yang hangus. Ketika pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari tadi, Bladra Wikuyana berhasil mengelakkannya. Angin pukulan menghantam dinding karang di sebelah tenggara. Bukan saja dinding karang itu menjadi pecah, tapi juga hancur berantakan. Bagian atasnya longsor ke bawah, sedang pukulan sinar matahari memantul 2 kali berturut-turut di dinding karang. Hawa panas angin pukulan ini telah menabrak sisa-sisa anak murid Bladra Wikuyana, sehingga tubuh mereka tersambar hangus dan menggeletak mati di situ juga. Dan sementara itu, di tepi jurang sebelah atas, sesosok tubuh berpakaian ungu menyaksikan apa yang terjadi di dalam jurang batu karang itu dengan mulut menganga dan mata terbeliak, sedang bulu kuduk merinding. Kembali ke dalam jurang, air muka Bladra Wikuyana kelihatan kelam membeku. Tubuhnya laksana patung berdiri di tengah pelataran. Cambang bauk atau brewoknya kelihatan meranggas, sedang sepasang matanya menjadi merah angker. "Pendekar 212," desis Bladra Wikuyana. "Detik ini jangan harap nyawamu akan selamat." Tongkat birunya diancungkan ke muka lurus-lurus dan kini tongkat itu berubah menjadi hitam legam. Sinar hitam yang memancar dari senjata ampuh itu menggigitkan sekali. "Bersiaplah untuk minggat ke neraka," teriak Bladra Wikuyana. Serentak dengan itu, menyerbulah dia ke muka. Seluruh bagian tenaga dalamnya telah mengalir ke dalam tongkat dan serangannya kini luar biasa ganasnya. Sambil menyerang itu, Bladra Wikuyana tiada hentinya bersuit-suit aneh, menggetarkan telinga dan raga. Wiro begitu merasakan tekanan serangan yang hebat, luar biasa, segera percepat gerakannya. Namun ilmu mengentengi tubuhnya yang sudah sangat tinggi itu masih sangat terasa lamban ditindih oleh sinar pukulan angin hitam yang keluar dari tongkat lawan. Brat! Tersirap darah pendekar 212. Nyawanya serasa lepas. Ujung tongkat lawan telah merobek pakaiannya di bagian dada. Angin tongkat membuat tulang-tulang dadanya seperti melesak. Pendekar ini berteriak nyaring dan jungkir balik ke belakang keluar dari kalangan pertempuran. "Hohohoho, mau lari kemana?" tanya Bladra Wikuyana. "Aku sudah bilang, sekali masuk ke sini, mesti lepas nyawa di sini." Wiro tak berikan sautan. Kalau saja ada 10 manusia jahat sesakti Bladra Wikuyana di atas jagat, pastilah dunia akan tenggelam dalam kekalutan pikirannya. Ketika lawan menyerang kembali, pendekar 212 sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudra. Untuk beberapa ketika, serangan tongkat Bladra Wikuyana terbendung dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk melompat ke udara, menukik ke bawah dan lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Dentuman yang dahsyat terdengar. Wiro terpaksa turun ke pelataran batu karang kembali karena pukulannya kena disapu aliran angin hitam tongkat lawan. Pemuda ini kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Pemuda ini merutuk sendiri dalam hatinya. Dalam merutuk itu, tongkat lawan menyapu di atas kepalanya. Wiro lompat ke samping. Tongkat menghantam dinding karang sampai hancur berantakan. Ketika Bladra Wikuyana balikan tubuh siap untuk menyerang kembali, langkahnya tertahan. Kedua matanya yang merah memandang tak berkedip pada senjata berbentuk kapak bermata dua yang ada di tangan lawannya. Bergidik juga angin topan dari barat melihat senjata tersebut. 20 tahun yang silam,
dia pernah saksikan sendiri kehebatan kapak maut naga geni 212. Kini, apakah sanggup dia menghadapinya? Angin topan dari barat. Pendekar 212 buka mulut. Baiknya, kau lekas-lekas minta tobat atas kejahatanmu selama ini. Sebentar lagi, tentu sudah tak keburu. Angin topan dari barat atau Blada Wikyana tindih Resi Raj rasa jerinya dengan tertawa bergelak. Tahu akan kehebatan senjata di tangan lawan, maka dia segera menyerang lebih dahulu. Sinar hitam bergulung-gulung ke arah pendekar 212. Pemuda ini sambut serangan lawan dengan pergunakan jurus orang gila mengebut lalat. Kapak naga geni 212 di tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara berdengung macam suara ribuan tawon. Terkejutnya Blada Wikyana bukan kepalang ketika merasa bagaimana kini tongkat saktinya tak dapat lagi bergerak leluasa. Tertindih, terbendung, dan terpukul angin kapak bermata dua di tangan lawan. Blada Wikyana percepat permainan tongkatnya dan menyerang dengan jurus-jurus lihai mematikan. Namun tetap saja tak dapat keluar dari tindihan senjata lawan. Dan kini, sesudah bertempur di jurus yang ke-98, maka mulailah jagat tua ini terdesak hebat. Diam-diam, Blada Wikyana cucurkan keringat dingin. Ditahannya sedapat-dapatnya serangan senjata lawan. Satu kali tongkatnya beradu dan tak ampun ujung tongkat terbabat puntung. Blada Wikyana tak berani lagi bentrokan senjata. Matanya kini liar mencari kesempatan untuk kabur. Dia menggeram karena telah menyuruh murid-muridnya menurunkan tangga gantung, karena tangga dari tali itulah satu-satunya jalan untuk kabur keluar jurang batu karang. Karena pikirannya bercabang dua, satu memikir jalan untuk lari, kedua memusatkan pada serangan lawan, maka pertahanan Blada Wikyana sering-sering melompong. Hal ini bukan tak dilihat oleh pendekar 212. Kalau saja dia mau, maka sudah sejak tadi dia melabrak manusia brewok bertangan dan kaki buntung itu. Dari mulut pendekar 212 mulai terdengar siulan membawakan lagu tak menentu. Sambil kirimkan bacokan ke pinggang, Wiro putar gagang kapak. Kedua mata kapak membuat setengah lingkaran. Salah satu daripadanya memapas pergelangan tangan kanan Blada Wikyana yang terbuat dari kayu. Tangan palsu yang ujungnya berbentuk arit itu kutung dan lepas. Mental ke udara, Blada Wikyana melompat ke belakang. Mukanya pucat pasi. Dia mengerang karena aliran aneh yang berhawa panas dari senjata lawan merembes masuk melalui kutungan tangan kayu ke dalam tubuhnya. Cuma lengan kayumu saja. Angin topan dari barat, kenapa mesti pucat macam mayat? Hahaha. Wiro tertawa bergelak-gelak. Sekarang aku minta kaki kayumu ya. Habis berkata begitu, Wiro bersiul dan melompat ke muka. Kapaknya membabat ke kepala Blada Wikyana. Jago tua ini yang tak berani lakukan bentrokan senjata cepat-cepat melompat berkelit dan lancarkan serangan balasan dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin hebat. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan, segala pukulan tangan kosong bagaimanapun hebatnya dari manusia brewok yang bergelar angin topan dari barat itu tiada artinya lagi. Kapak naga geni 212 membacok ke bahu, berbalik, merambas pinggang, menderu lagi ke kepala, membuat tokoh silat tua dan berpengalaman luas itu menjadi sangat sibuk. Dan ketika tiba-tiba sekali senjata lawan membabat ke bawah, dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelak.
Untuk kedua kalinya, mata Kapak membabat anggota badannya, yaitu kaki kayu Bladawicuyana yang sebelah kanan. Meski terhuyung-huyung, tapi laki-laki ini masih sempat lompatkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya pucat sekali dan keningnya penuh keringat. Di dalam dadanya menggelegak rasa benci, dendam, dan nafsu untuk menghabisi. Dengan tahan tubuhnya pada ujung tongkat, Bladawicuyana pejamkan mata, mulutnya komat kamit. "Hei, ilmu apa yang kau mau keluarkan, angin topan dari barat? Sebaiknya dengar omonganku. Aku yang muda ini masih mau kasih ampun kepada kau jika kau berjanji untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar. Tidak lagi berbuat kejahatan, tapi mempergunakan ilmumu buat menolong sesama manusia. Bagaimana?" Bladawicuyana buka sepasang matanya sedikit. Mulutnya berkemik mengejek. "Jangan kira kau sudah menang, bocah hijau. Aku masih jauh dari kalah. Lihat mukaku, bocah hijau. Lihat mukaku." Mata Wiro menyipit. Ketika diperhatikannya, tampang Bladawicuyana, terkejutlah dia. Kepala tokoh silat itu kini menjadi 6 dan berwarna hitam. Gigi-giginya merupakan caling-caling yang mengerikan. Bola-bola matanya yang besar, sedang lidahnya panjang menjulai sampai ke dada. Dari 12 mata yang ada 6 di kepala itu memancar sinar hijau. Ilmu siluman macam begini hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil, ejek Wiro. Disapukannya kapak naga geni 212 ke muka. Angin deras membuat Bladawicuyana terpelanting, tapi muka silumannya masih juga seperti tadi, malah semakin menyeramkan. Tiba-tiba, dengan menggereng keras laksana harimau terluka, menerjanglah tokoh silat itu didahului oleh 12 sinar hijau yang keluar dari mata silumannya. "Tua bangka geblek, dikasih ampun malah keluarkan ilmu yang bukan-bukan," rutuk Wiro. Ditunggunya beberapa detik, sesaat kemudian berkibarlah kapak mautnya dari atas ke bawah. Angin topan dari barat terkapar di pelataran batu karang tanpa berkutik, juga tanpa menjerit. Kepalanya sampai ke dada terbelah 2 dan darah membanjir. Tamatlah riwayat tokoh silat dari golongan hitam itu yang selama hidupnya telah menebar benih kejahatan dan mendidik manusia-manusia untuk disesatkan. Wiro garuk rambut gondrongnya dan meludah jijik. Jijik juga dia melihat darah yang membanjir dari tubuh Bladawicuyana. Dipandangnya kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya. Mata kapak itu berlumuran darah. Pemuda ini golang-goleng kepala. Kapak hebat," katanya. Kemudian sekali hembus saja, maka noda darah pada mata kapak pun lenyaplah. Senjata sakti pemberian Eyang Sintu Gendeng itu segera dimasukkannya ke balik pinggang kembali. Selama setengah jam, Wiro memasuki dan menggeledah isi Goa Sanggreng. Di sini ditemuinya banyak sekali persediaan makanan dan uang serta barang-barang perhiasan. Menurut pikiran Wiro, uang serta perhiasan itu mungkin sekali hasil rampokan yang ditimbun menjadi milik perguruan Goa Sanggreng. Wiro mengambil sejumlah uang dan perhiasan sekedar bekal di perjalanan. Kemudian pemuda ini duduk di sebuah kursi besar dan menikmati makanan yang ada di dalam gua itu. Waktu dia keluar dari gua, dilihatnya langit sudah sangat merah kekuningan, tanda matahari hampir tenggelam. Pemuda ini segera mencari tangga tali.
Tangga tali itu kemudian dilemparkannya pada patok runcing batu karang di tepi jurang sebelah atas, dan mulailah pendekar ini menaiki anak tangga demi anak tangga menuju ke atas. Dari atas, sebelum berlalu, dilayangkannya pandangannya untuk terakhir kali ke dalam jurang batu. 26 mayat berkelimpangan di mana-mana. Pemuda ini garuk dan goleng-goleng kepala, dan mulailah dia melangkah sepembawa kakinya. Malam tiba nanti, entah di mana dia akan berada. Suara siulannya mengumandang di belantara batu-batu karang. Sambil terus berjalan, bernyanyilah pendekar ini. Langit merah, angin silir, surya tenggelam di ufuk barat. Malam yang datang tentu dingin dan gelap. Berjalan seorang diri memang tidak enak, tapi selalu diikuti orang lain juga tidak enak. Nyanyian ini tiada menentu nadanya dan diulang-ulang sampai beberapa kali. Akhirnya, di satu penurunan curam, pendekar 212 hentikan nyanyiannya dan duduk di sebuah unggukan batu. Sambil tertawa-tawa berkatalah dia, "Hei, manusia yang ikuti aku, kenapa sembunyi di belakang batu? Coba keluar, unjukkan jidat. Apa betul manusia atau hantu?" Wiro memandang pada celah batu karang yang tadi dilewatinya. Suasana hening saja. "Ah, manusia di belakang batu tentu seorang pemalu," katanya. "Biarlah aku sendiri yang lihat tampangnya." Habis berkata begitu, Wiro hantamkan tangan kanannya ke arah celah batu. Sebagian lagi terguling ke bawah, dan dari balik batu terdengar suara tertahan. Apa yang tidak diduga oleh pendekar 212, ternyata bahwa penguntiknya sejak dari jurang Gua Sanggreng tadi adalah seorang gadis. Apa kiranya akan dilakukan Wiro kepada penguntitnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.